Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Bahagia? Kalau nggak sehat, minum obat ya. Kalau nggak bahagia, ya sabar ya. Hidup kan emang suka bercanda. Yang penting, terima kasih banget udah mampir di sini. Oh iya, jangan lupa ya, bantu like dan subscribe jika kalian suka cerita-cerita di channelku ini. Dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini, oke? Gak usah berlama-lama. Kali ini aku mau bahas cerita yang sudah viral beberapa hari ini teman-teman. Yaitu tentang kasus koper merah dari Ngawi. Kedengarannya aja udah kayak serem ya. Ya emang serem sih, tapi santai aja ya. Kita bahas dengan gaya ringan dan ada pelajaran di baliknya. Yuk, duduk yang manis, kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadi pada tanggal 23 Januari 2025. Di mana seorang warga desa Dadapan Kabupaten Ngawi sempat dibuat geger karena penemuan suatu hal yang tak terduga. Bayangin coba, pagi-pagi seorang warga desa Dadapan Kabupaten Ngawi bernama Pak Yusuf, seorang pria berusia sekitar 40 tahunan ya, lagi menjalankan aktivitas setiap pagi yaitu bersih-bersih dan tidak lupa buang sampah di tempat biasanya. Tapi pagi itu benar-benar beda ya. Beliau ini melihat bungkusan besar berplastik hitam mengambang di selokan tempat pembuangan sampah. Emang sekilas kayak sebuah paket Shopee gitu ya teman-teman. Apaan nih? Jangan-jangan duit. Rezeki nomplo nih, mungkin begitu pikir dari Pak Yusuf. Namanya juga orang penasaran ya teman-teman. Pak Yusuf ini langsung angkat bungkusan itu. Saat beliau buka plastiknya, ternyata isinya sebuah koper merah besar. Cukup gede ya untuk ukuran sebuah koper. Apa ini koper isinya duit ya? Pas dibuka sedikit, ada bed cover warna krem di dalamnya. Dan setelah dia menarik kain kasur itu, astagfirullahaladzim, benar-benar suatu hal yang mengagetkan. Ada tubuh manusia di dalamnya teman-teman. Seketika Pak Yusuf ini benar-benar langsung panik ya. Nggak pakai lama, dia langsung lari ke rumah Pak Kades untuk melapor kejadian tersebut. Sambil ngos-ngosan dan rasa yang panik, ia pun menuturkan penemuannya di selokan tempat sampah dekat rumahnya. Mendengar hal itu, Pak Kades langsung ambil langkah serius, memanggil polisi, dan gak lama kemudian polisi pun datang ke lokasi kejadian. Ketika polisi sampai di TKP dan membuka koper itu, apa yang mereka temukan? Betul teman-teman, sosok tubuh perempuan dan lebih parah lagi, tubuhnya ini gak lengkap. Bagian kelapa, kaki kanan dan kaki kirinya ini hilang entah kemana. Akhirnya penemuan korban tersebut dibawa ke RSUD Suroto Ngawi untuk diautopsi. Sementara itu, polisi mulai menyisir lokasi buat mencari potongan lainnya. Namun hasilnya benar-benar nihil. Kabar penemuan koper merah ini langsung menyebar ke mana-mana. Media lokal, nasional, bahkan grup WA emak-emak pun udah pada heboh bahas tentang ini ya. Lalu siapa korban ini? Biar makin jelas, siapa perempuan ini? Polisi memeriksa sidik jarinya. Alhamdulillah ya, masih utuh. Nah, dari situlah identitas korban tersebut terungkap. Namanya adalah Uswatun Hasanah. Biasa dipanggil dengan Ana. Wanita berusia 29 tahun asal Blitar. Anak ini dikenal sebagai sosok perempuan yang mandiri. Anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuanya bercerai waktu dia kecil. Dia ini hidup dan dibesarkan oleh ibunya. Meski hidupnya nggak selalu mulus ya teman-teman, tapi dia ini tetap tumbuh jadi perempuan cantik dan bekerja keras. Tapi setelah Ana menikah, kehidupan Ana ini penuh lika-liku. Ana pernah menikah sebanyak 3 kali. Dan dari pernikahan pertama dan keduanya dia punya 2 anak. Namun kedua anaknya itu harus dirawat keluarganya di Blitar. Sementara Ana bekerja di Tulungagung untuk menghidupi kedua anaknya. Di Tulungagung, Ana bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke dan sales marketing sebuah produk kosmetik. Walaupun sibuk ya, Ana ini nggak pernah lupa pulang buat nengokin anak-anaknya di kampung halaman. Di Tulungagung, Ana rupanya menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Rohmat Trihartanto alias Anto. Anto ini seorang pengusaha jual beli mobil bodong. Jangan-jangan mobil ini mobil curian ya.
Diketahui Anto ini juga berprofesi sebagai pelatih bela diri di sebuah komunitas pencak silat. Nah, hubungan Anna dan Anto ini sebenarnya cukup rumit ya teman-teman. Katanya ya, mereka ini nikah siri dan keluarga Anna juga sudah mengetahui hal tersebut. Dan diketahui mereka berdua ini juga sudah tinggal bersama selama 3 tahun di sebuah kos-kosan elit di daerah Tulung Agung. Tapi usut punya usut ya, Anto ini rupanya sudah beristri dan punya 2 anak. Nah, kan rumit banget ya. Singkat cerita, pada tanggal 19 Januari 2025, seusai mudik dari Blitar, anak ini berpamitan kepada ibunya untuk balik ke Tulungagung dan mau ketemu suaminya si Anto ini. Setelah dari Blitar, Ana dan Anto ini janjian mau ketemu di Hotel Adi Surya Kediri. Katanya sih mau ngobrol-ngobrol soal keuangan mereka berdua, tapi siapa sangka ya di hari itu Anto rupanya sudah merencanakan niat buruk kepada si Ana. Pada hari itu di kamar 301 mereka berdua bercekcok hebat teman-teman. Dan sesuai dengan rencana Anto, dengan penuh emosi dia menyerang leher Ana dengan kedua tangannya sampai Ana kehabisan nafas. Setelah Ana tidak bergerak lagi, Anto ini panik. Bingung kan? Akhirnya dia punya ide untuk menyembunyikan Ana di dalam sebuah koper berwarna merah yang dia ambil dari rumah neneknya. Setelah mengambil koper dari Tulungagung, ia pun kembali lagi ke Hotel Adi Surya di Kediri. Setelah jauh-jauh ambil koper tadi ya, rupanya koper itu nggak muat dimasukin tubuh Ana. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk melakukan hal yang benar-benar kelewat batas teman-teman. Akhirnya telapak, kaki kanan dan kiri dipisah-pisah dari tubuh Ana. Setelah dirasa muat, Anto ini memasukkan Ana ke koper merah. Sedangkan potongan lainnya ia bungkus menggunakan plastik. Dengan menggunakan sebuah mobil, dia berkeliling membuang potongan-potongan itu di berbagai tempat. Kelapa Ana dibuang di Ponorogo, kakinya dibuang di Trenggalek, dan yang terakhir koper merah ini dibuang di Ngawi. Setelah berhasil membuang semua barang bukti, Anto pun mungkin berpikir dia aman. Tapi siapa sangka teman-teman, hidup ini kan penuh kejutan ya. Dan kejutan itu datang dalam bentuk CCTV di area hotel tempat awal mereka check-in berdua. Pihak kepolisian pun benar-benar gercep ya. Pelaku tertangkap berkat informasi dari keluarga dan rekaman CCTV Hotel Adi Surya. Polisi melihat dengan jelas Anto keluar dari kamar 301 sambil membawa sebuah koper berwarna merah. Persis seperti temuan tadi di tempat sampah ya kan. Nah, plat mobil yang dia gunakan juga teridentifikasi. Dalam waktu 3 hari setelah penemuan koper tersebut, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2025, polisi berhasil menangkap Anto di Kabupaten Madiun. Setelah interogasi, semua kebenaran terungkap. Anto ini mengaku menghabisi Ana karena cemburu dan sakit hati karena Ana pernah membawa laki-laki lain ke kos-kosan mereka. Dan Ana juga pernah mengatakan hal-hal buruk terhadap istri dan anak-anak Anto. Tapi apapun alasannya ya, entah benar atau enggak, perbuatannya ini jelas nggak bisa dibenarkan. Semoga keluarga Ana diberi kekuatan menghadapi cobaan ini ya. Amin. Kisah ini emang benar-benar tragis ya teman-teman. Tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Yang pertama, jangan pernah bermain api dalam sebuah hubungan. Kalau ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, bukan malah menyakiti pasangan kita. Oke? Yang kedua, buat para perempuan, jangan mudah tergoda oleh kemewahan dan janji-janji manis para buaya. Kebahagiaan sejati nggak selalu tentang materi ya teman-teman. Oke, cukup sekian untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini jadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga hubungan dengan orang lain, baik itu pasangan, keluarga, ataupun teman. Kalau suka sama cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan ingat, hidup itu kadang kejam ya. Tapi tugas kita adalah tetap jadi orang baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.